di tahun depan, itu saat ini bisa pasti. Makanya yang ditekankan oleh mereka kepada kita di wilayah, hanya pengajuan kekurangan bayar itu hanya dibuka sampai bulan Desember. Maka saya minta teman-teman melakukan penghitungan secara benar dan cermat. Selanjutnya, untuk melakukan koordinasi terhadap pegawai-pegawai yang ada mutasi di akhir tahun. Ini seperti kalau misalkan ada pejabat-pejabat struktural yang mungkin saja mutasi dilakukan di bulan ini. Nah, itu mohon bisa koordinasi dengan satker asal agar yang bersangkutan itu tunkernya masih dibayarkan di satker lama. Hal ini untuk mengurangi kebingungan untuk penghitungan ataupun nanti masa hitung. Karena apa? Biasa ikutnya dari rekening juga harus disesuaikan kalau misalkan yang belum BNI. Nah, itu butuh waktu. Sementara terus terang kalau saat ini kita waktunya cukup terbatas dan di akhir tahun ini saya operator ini juga bukan hanya malah tunker ya, punya deadline. Hanya kita sati bahwa bagi pegawai yang mutasi di akhir tahun pada satker-satker teman-teman agar bisa dikomunikasikan dengan satker yang lama agar tunkernya masih bisa dibayarkan di satker lama. Untuk isi pembayaran pada periode bulan hitung pada tunker bulan 1. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi itu memang bikin 2 periode ini karena memang kalau di pengajuan sebelum tanggal 14 kan masih sudah jelas. Fungsinya kita semua penghitungan. Arti posisi KHD itu sudah bisa kita lihat belum tahu karena kan sampai sudah kita sudah dibayarkan di tanggal tersebut, tapi ternyata ternyata sakit atau tidak sebagian kinerja itu selanjutnya klasik ya. Kemudian dengan dokumen tunjangan menjadi tanggung jawab masing-masing pekerja. Ini tertib administrasi mungkin, tetapi untuk teman-teman sendiri mohon pengajuan bisa tadi sampaikan tanggal 10 ini sudah kasih deadline segera memproses untuk itu sampaikan untuk masalah pembayaran tunker series SIM pada waktu kami di pusat. Kami juga bahwa seluruh satuan kerja Kemenhukum dan tunker sudah terintegrasi oleh Sinpok. Di tahun 2019 itu melakukan pilot tahun 2019 pilot undiah itu dilakukan pada Kanwil KI. Nah, untuk 2020 nantinya seluruh satuan kerja, seluruh kantor lain harus melakukan penghitungan tunker ini sudah terintegrasi dengan Simpok. Jadi penarikan penghitungannya sudah tidak lagi manual, tapi melalui data Simpok. Nah, oleh sebab itu, kemarin yang sudah kami sampaikan juga pada waktu melakukan sosialisasi simulasi tunker ya di Korwil itu kami mengingatkan teman-teman sudah mulai secara rutin dan konsisten setiap hari itu isilah jurnal harian karena ini sangat-sangat berpengaruh terhadap jumlah pembayaran tunker dari seluruh pegawai. Memang ini terus terang sebenarnya bukan ranah kami di bagian keuangan, namun kami ini meneruskan karena efeknya kami ini atau kita teman-teman operator ini kan yang bukan di bagian kepegawaian ini kan mempunyai tugas bayar ya. Nah, saya menyampaikan informasi ini untuk mungkin nanti teman-teman bisa sampaikan ke bagian kepegawaian atau KTU-nya bahwa nantinya untuk implementasi pembayaran
Tunker melalui Simpok ini sangat berefek apabila teman-teman tidak tertib dalam mengisi jurnal harian. Nah, ini bisa kita lihat, kami kemarin dari pusat kemudian melakukan simulasi sendiri di kantor wilayah. Ini kita ambil dari Oktober, November. Kita tidak membedakan apakah mereka ini JFU, JFT, atau struktural. Kita bisa lihat ini di nomor 1. Seorang kasub ya dengan grade 9 dengan tunker 5 juta sekian, hari kerja yang dia absen itu 22. Kehadiran sesuai absensi 17. Ya. Yang bersangkutan ini ternyata datanya nih, dari data ini alpha 2 kali, DL 3 kali. Nah, kemudian kita bergeser nih, potongannya kena potongan berapa dia? 3.900.000, luar biasa. Diterima dari harusnya 5 juta, dia hanya menerima 1 juta. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Cuti enggak, telat enggak. Oh, sorry, dia telat 5 kali. Kemudian pulang cepat 2 kali. Nah, dari tadi kehadiran berapa hari? 17 hari ya. Kita lihat nih jurnalnya. Ternyata 17 hari juga dia tidak mengisi jurnal. Sehingga poin di sini 0. Nah, potongan yang paling besar ini adalah potongan karena yang bersangkutan tidak mengisi jurnal. Sangat disayangkan. Yang bersangkutan 17 hari hadir, tetapi karena tidak mengisi jurnal harian, sehingga dari yang 5 juta menjadi hanya nerima 1 juta. Ya. Padahal singgo jaga bayar utang ya. Akhirnya jadi kan. Nah, tuh. Nah, kalau ini ada 0, 1, dan 2. 0 ini apabila yang bersangkutan sama sekali tidak mengisi jurnal. Kalau di poin 1 ini, jurnal sudah diisi. Kemudian yang poin 2 ini, jurnal sudah dinilai oleh atasnya. Jadi memang kewajiban nanti tidak hanya masing-masing pegawai mengisi jurnal, tetapi atasan langsung juga mempunyai kewajiban untuk selalu menilai, mereview setiap jurnal masing-masing pegawai setiap hari, gitu ya. Karena efeknya nanti kalau yang bersangkutan itu ngisi jurnal, tetapi kemudian juga tidak dinilai, itu juga tidak menjadi perhitungan bahwa yang bersangkutan ini sudah berkinerja. Artinya masih mendapat penggunaan faktor pengurang dari tuntutan. Sekarang kita lihat nih perbandingannya seorang JFU di nomor 5, dia grade 5, kemudian tunkernya 3.100.000, hari kerja tetap ya sama 22, hadir 22 hari, ya, telat 30 menit sekali, tapi dia ada penggantian, berarti tidak ada potongan. Lalu dia tidak DL, cuti tidak, izin tidak, dia di jurnal full diisi. Nih, poin 2-nya semuanya 22 isinya. Nah, artinya di sini tidak ada potongan sama sekali dan yang bersangkutan menerimanya juga penuh senilai tunker yang seharusnya diterima.
Nah, kalau yang nomor 4 ini bagaimana? CFU dengan grade 7, tunkernya 3,9, hadirnya 22 hari, kemudian ada keterlambatan lebih dari 90 menit sekali, jelas ini tidak bisa digantikan. Belum digantikan. Berarti dia sudah terpotong ya di sini. Kemudian kita lihat nih jurnalnya. Di jurnal dia tidak mengisi enggak. Dia tidak mengisi 5 hari, yang diisi dan dinilai 17 hari. Maka dia tetap akan mengalami pemotongan di tunker. Nah, seperti ini, gambarannya seperti ini. Jadi, teman-teman ini ngeri ya, misalkan nanti diterapkan, disimulasikan, coba. Teman-teman yang sekarang ini absensinya sudah bisa diintegrasikan ke Simple, coba saja, nggak usah diterap dulu, tapi coba ditarik, dilaporkan ke atasannya, ke pimpinan. Ini kondisi nanti tahun depan realnya, apabila pembayaran sudah melalui Simple penarikannya, maka nanti terjadi yang seperti nomor 1 itu akan banyak sekali, ya, seperti itu. Makanya saya menyampaikan ke teman-teman semua, mohon juga informasi ini bisa di-share, disampaikan ke bagian kepegawaian atau atasannya untuk ini coba disimulasikan di satker teman-teman semua. Simulasikan, bisa dilihat seperti apa hasilnya. Nah, itu apa yang harus dipersiapkan. Saya mendahului informasi nanti dari, ini ranahnya memang ranah kepegawaian ya, saya mendahului bagi teman-teman untuk mempersiapkan nanti untuk, karena kondisinya seperti ini, jangan sampai nanti kita yang di bagian pembayaran ini nanti diprotes gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait teknis pembayaran tunker di akhir tahun, sebelum nanti kami kita kirim pertanyaan tunker untuk bulan Desember, mau kita sharing. Apa sudah jelas semua? Apakah ada pertanyaan? Oh, untuk Rubasan Mojokerto. Gimana, Mas? Siap? Sebenarnya baik. Ini langsung kami jawab, yang ada pertanyaan silahkan chat ya. Untuk absen mandiri, kan memang kami belum ada informasi dasar bagaimana melihat perkembangan pandemi ini ya. Mungkin kan dilakukan secara seperti fingerprint recognition itu seperti. Tetapi pun kalau lakukan yang juga terintegrasi, nah memang tadi yang disampaikan gimana kalau sebenarnya hanya mengisi absen ya, dalam pengisi absen, kemudian dia tidak pernah hadir, jadi itu juga selalu bahaya gitu ya. Nah,
untuk saat ini kami juga bisa mencapai masa karena dia mengambil keputusan gitu ya. Artinya jika yang bersangkutan misalnya nih sudah absen mandirinya nih full ya. Kemudian dia sudah paham betul bahwa kewajiban ngisi jurnal harian gitu supaya potong gitu ya. Dia full gitu kan. Lalu mana kita ini juga ada kita gitu loh yang kerja BO, BF kadang-kadang justru malah mereka lupa, nggak terbayar sebagainya ya karena lupa absen dan sebagainya. Nah itu ini saya nggak di ya kan akan langsung yang dia mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian di jurnal demikian kasih tunkernya terpotong. Nah itu mungkin itu yang bisa kita lakukan, Mas. Memang kalau melihat kondisi seperti ini absen mandiri semuanya bisa melakukan. Artinya misalkan jadwal BFO ada, tetapi gampang aja kan kita mau kerjaan nggak usah datang ke kantor dan sebagainya itu lancar begitu. Itu asumsi mereka ya. Jadi mereka mereka absen gitu. Tetapi langsung bisa lihat wong dia nggak pernah wong di rumah aja pernah hasilnya dan sebagainya. Itu saja. Itu yang paling mudah dilakukan ketika yang bersangkutan tetap membuat jurnal harian langsung bisa saja. Dia kan penilaian kepada bawahannya gitu. Ya udah nggak kasih poin gitu. Nah, seperti ya. Kemudian udah ya sudah terjawab ya rubah sama Jakarta. Ya. Iya. Siap. Oke, nanti itu yang paling mudah kita lakukan, Mas. Oke. Siap, sama-sama. Tanggalnya tanggal 20 kan? Kanim Surabaya. Kapan tanggal periode pertama ditetapkan untuk surat ini ya, usulan ya. Ini Kanim Surabaya, Mbak Lia ya. Iya, Bu. Pengajuannya ya, Mbak ya? Nggih. Siap. Jadi untuk tanggalnya tetap tanggal 2 di periode Desember. Jadi tetap di tanggal 22 ya. Hanya kita cuma tadi itu yang kita substitusikan tadi. Antara yang tanggal 22 November, penghitungan 22 November hingga 8 Desember, tanggal 9 Desember hingga 20 Desember. Hanya periode penghitungannya saja yang dipisahkan. Tetapi untuk usaha tetap nanti bareng di tanggal yang sama itu tanggal 22 Desember. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Kemudian rutan Gresik, kalau full apa tunker? Kalau DL ya. Rutan Gresik mana rutan Gresik? Rutan Gresik. Nah, kalau seorang pakai menerima surat tahun DL full, akan kinerjanya tidak? Kan dua, kalau misalnya untuk isian jurnal hariannya dia isi, tapi kan dia berada dua kan, maksudnya misalnya baru ini ya, di hotel apa yang baru ini, apakah itu saya hitung kan dia kan DL 3 hari waktu objek yang apa namanya DL baru-baru ini, yang RUP baru-baru ini kan ada 3 hari, nah dia kan DL full. Apakah ini saya hitung dia itu full ternyata yang di jurnal ya itu dia tidak absen karena yang setahu saya itu yang kalau saya minta diluruskan dia kalau salah kalau misalnya dia otomatis mandiri karena dia berada di luar otomatis dia DL di form yang disimpan betul otomatis kan langsung di simpelnya itu kan tertulis DL. Nah, itu apakah tunggal atau dia terima full? Itu. Kalau yang bersangkutan itu sudah
di simpeknya sudah tertulis DL full, otomatis yang bersangkutan itu tunkernya tidak dipotong. Sebentar, saya tanya belum begitu jelas karena kok di simpeknya DL full, tetapi kondisi yang sebenarnya seperti apa, Mbak? Tadi itu putus-putus. Bertanya kepada kami, aksen di simpel, karena kan saya nggak tahu saya itu DL di luar. Terus saya bilang isi aja form yang DL, nanti di simpel sendiri yang akan kelihatan bahwa itu DL atau tidak. Nah, setelah isi otomatis kan kelihatan di simpelnya itu di dalam absensi kan. Nah, apakah nanti akan nanti perhitungan nanti ini untuk November ya, Desember? Okay. Apakah ini akan saya masuk potongan atau saya bayar full seperti itu untuk pengajuan? Nah, pertanyaan kedua berbasis kinerja ya Bu ya. Jadi nanti apakah setiap subjek akan tetap mengusulkan tunker duit atau langsung nanti yang operatif atau yang langsung ambil dari simpel? Apakah yang manual seperti dia atau gimana? Untuk periode baik, untuk yang pertama tadi, kalau untuk DL full di simpek sudah direkam memang keluar full, kita tetap bayarkan tunkernya penuh, karena di situ diaturkan pegawai yang DL full dia tetap melaksanakan tugasnya, kemudian yang bersangkutan tetap berhak untuk menerima tunker, begitu ya. Yang tidak adalah di uang makan, Mbak. Ya. Kemudian untuk mekanisme pembayaran tunker kalau berbasis simpek, sebenarnya tetap nanti pengajuannya di kantor wilayah, di pool di kantor wilayah. Hanya teman-teman satker ini kalau yang mandiri mungkin masih nariknya secara manual. Kalau di situ nanti di simpek dia ada potong luar, gitu. Jadi yang bersangkutan nerima berkelihatan. Begitu kira-kira, Mbak. Jadi tidak ada lagi subscribe itu menunjukkan secara manual yang seperti selama ini ya. Betul, lebih simpel karena kita bisa langsung narik dari data yang dia sudah otomatis menghitung. Mereka sudah karena terintegrasi dengan jurnal hariannya, dengan data pengajuan DL-DL-nya, izin sakit dan sebagainya itu ya. Jadi nanti sama absensinya juga terintegrasi. Jadi nanti secara otomatis di akhir penarikan itu nanti akan sudah tampak bahwa pegawai A ini nanti dia akan di periode ini gitu. Oh ya. Jadi untuk pembayaran itu kan sesuai yang di form tunker itu kan di form ya kan biasa ada 0 sekali 105 yang itu berarti pegawai yang bersangkutan bisa mengontrol langsung. Bisa lihat langsung, langsung, dan kita sebagai operator tunker ini kita nge-pool aja nih, nge-pool dari setiap pegawai, kemudian jadi kita kirim ke Kanwil nanti mengkompilasi total bulan Jatim berapa, kita ajukan ke pusat. Seperti itu. Kewajiban operator untuk kayak seperti sekarang ya. Ya, lebih ringan, yang jelas lebih ringan. Karena potongan-potongannya sudah secara otomatis melalui sistemnya. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian selanjutnya LPP Malang. Ada kalanya simpor dan semua pegawai tidak dapat melakukan absen mandiri. Pasti akan berdampak. Kalau untuk masalah absensi, balik lagi sebenarnya ini bukan ranah kita ya di bagian keuangan. LPP mana LPP? LPP Malang. Siap Ibu, hadir. Ya. Siapa yang ini? Mbak Ranti. Ya, Bu. Jadi kalau misalkan untuk aplikasi simpek yang error ini saya nggak bisa jawab ya.
nanti biasanya pusat yang akan memberikan petunjuk bagaimana untuk penghitungannya. Kemungkinan seperti yang terjadi sekarang ini, kami yang di kantor wilayah ini, di kemarin itu kan ada server yang down ya dari pusat itu, baik Sumaker, Simpek, segala aplikasi yang disediakan oleh pusat itu kan kemarin pagi kan nggak bisa ya, absen mandiri nggak bisa. Nah itu kami yang di kantor wilayah ini, petugas absensi di bagian kepegawaian itu diperintahkan oleh pimpinan untuk membuat absensi mandiri sementara. Artinya dibantu oleh bagian kepegawaian untuk memfasilitasi teman-teman untuk bisa ada daftar hadirnya. Begitu. Artinya absensi itu tidak boleh kosong sama sekali, dan apabila kondisi ini terjadi, itu nanti akan menjadi kebijakan dari masing-masing pimpinan bagaimana menyikapinya. Yang jelas, kita sebagai petugas pembayar Tunker ini, nanti jangan sampai ada absen yang kita nggak tahu nih posisinya seperti apa, dihitungnya bagaimana. Nah itu makanya teman-teman di operator Tunker ini mohon bisa bekerja sama dengan baik dengan bagian kepegawaiannya. Nanti bagaimana apabila terjadi simpek error seperti ini. Kalau kami kemarin di kantor wilayah seperti itu, Mbak. Jadi bagian kepegawaiannya yang memfasilitasi. Jadi membuatkan absen manual gitu bagi seluruh pegawai. Begitu. Siap, Ibu. Terima kasih. Ye, sama-sama. Ada lagi? Untuk masalah pembayaran tadi sudah jelas semua ya untuk akhir tahun ya. Tanggalnya tetap di tanggal 22 Desember. Kemudian penghitungannya dibagi menjadi 2 periode, yaitu 22 November sampai dengan 8 Desember. 21 November sampai dengan 8 Desember, kemudian periode yang berikutnya 9 Desember hingga 20 Desember. Semua diajukan bersamaan dan ditanggali di tanggal yang sama. Batas waktu pengajuannya adalah tanggal 10 Desember. Jadi perhitungannya satu usulan, tidak dipisah ya. Yang dipisah adalah penghitungannya. Karena ada faktor pengurang yang pasti dan yang belum pasti itu tadi. Ya. Mungkin Mas Randy bisa menambahkan buat teman-teman untuk secara teknisnya bagaimana pengajuannya. Monggo. Selamat pagi. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Randy. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mas. Sehat. Tunkernya sudah masuk ya? Alhamdulillah, Ya, terima kasih. alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Jangan lupa LPG-nya. Siap. Jadi, mohon izin saya ingin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Bu Vi. Untuk masalah teknisnya nanti, jadi teman-teman untuk cut off 2 periode itu maksudnya untuk perhitungan faktor pengurangnya ya, bukan usulannya. Jadi usulannya tetap satu, yaitu usulan periode bulan Desember. Untuk perhitungan faktor pengurang absensinya dibagi 2 periode tadi yang disampaikan Bu Vi, tanggal 21 November sampai tanggal 8 Desember itu periode yang kita benar-benar harus menghitung sesuai dengan absensinya. Terus periode keduanya istilahnya diputihkan untuk bulan Desember aja, tetapi untuk perhitungan aslinya nanti di bulan Januari itu harus diperhitungkan lagi ya. Jadi bukan diputihkan periode yang tanggal 9 Desember sampai tanggal 20 Desembernya itu nggak ada potongan, nggak loh ya. Tetap kalau memang ada potongan harus diperhitungkan, tapi nanti pengurangnya di periode usulan Januari. Mekanismenya masih tetap seperti sebelum-sebelumnya,
saya tunggu maksimal tanggal 10 Desember, nggak boleh ada yang telat ya, karena kan sudah cut-off-nya tanggal 8, tanggal 9-nya kan libur, jadi masih ada hari untuk mengerjakan, tanggal 10-nya sudah harus wajib, tidak boleh ada yang telat lagi, jangan sampai kayak November kemarin ada beberapa yang telat, tapi masih kita dispensasi karena ada acara juga kan tanggal November kemarin. Itu sih, lampirannya jangan ada yang salah, kemarin yang sering saya japri, masih ada Desima dan kawan-kawannya itu, rekapannya ada yang salah, rekap mutasinya salah, jangan sampai salah lagi untuk Desember ya. Lalu untuk yang tadi, masalah kekurangan bayar. Jadi ini ada kasus mungkin beberapa yang untuk JFT, yang harusnya sudah penyesuaian bulan November tapi belum dilakukan, bisa dilakukan di usulan Desember ini. Baik itu mungkin juga ada kekurangan teman-teman, ada yang kesalahan, seharusnya dia nggak dipotong, harusnya dia nggak dipotong tapi dipotong, seperti itu bisa diajukan maksimal Desember ini. Jadi mohon direkap lagi, dilihat lagi, dicek lagi dari Januari sampai November, jika ada yang kesalahan dari teman-teman, memotong harusnya nggak dipotong, bisa diajukan. Oke, ada pertanyaan? Izin Mas Randy. Izin tanya lagi. Ya, dari Rutan Gresik. G. G. Terima kasih atas kesempatannya. Dan untuk Desember kan seperti biasa ya pengusulannya. Iya. Tadi sebelum dan dokumennya tetap tanggal 22 Desember. Ya. Nah, untuk perhitungan yang pertama kan di 21 November sampai dengan 9 Desember. Misalnya di situ di periode pertama itu kan ada potongannya. Nah, Ya. untuk periode kedua kan kita tidak tahu ada potongan atau tidak. Ya. Ya. Ini haluskan ya, kategorikan dulu misalnya seperti itu. Nah, jadi sedangkan yang tadi bilang bahwa nanti di Januari baru pemotongan selisihnya ya. Ya. Kalau kan baru ketahuan, ini ada beberapa yang terpotong kan gitu. Nah, sedangkan di Januari nanti 2021 itu kan sudah mulai terintegrasi dengan Simpel. Ya. Otomatis kami dari yang sakit kan enggak lagi gitu. Nah, untuk selisih ini gimana? Sedangkan kan untuk Januari 2021 kan sudah terintegrasi dengan Simpel. Nah, untuk pengusulan selisihnya ini gimana gitu? Terima kasih. Oke, jadi itu untuk masalah integrasi nanti bulan Januari mungkin akan ada info terlebih lanjut ya dari pusat ya, karena kan memang instruksinya saat itu yang bulan Desember, untuk pengajuan Desember, untuk periode 2-nya itu diperhitungkan di Januari. Jadi nanti Januari mungkin ada info lebih lanjut. Saya sendiri belum tahu gimana nanti proses kompensasinya dari perhitungan potongan di periode 2-nya itu di bulan Januarinya. Nanti akan kita infokan lebih lanjut ke teman-teman jika sudah ada informasi dari pusat. Untuk mekanismenya ya. Terima kasih. Ya. Rutan Surabaya untuk UPT yang pensiun berintegrasi, apakah harus menggunakan? Bentar, untuk Rutan Surabaya sebentar. Untuk yang lain, untuk pengajuan yang Desembernya ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi tadi untuk teknis pembayaran tunkernya? Baik, kita jawab dulu nih ya. Ada pertanyaan dari Rutan Surabaya. Apakah UPT yang absensinya belum terintegrasi dengan Simpel harus menghubungi pusat terlebih dahulu untuk mengintegrasikannya? Izin, kami nanti akan tanyakan juga ke bagian kepegawaian ya, karena terus terang ini bukan ranah kami, atau mungkin teman-teman bisa menanyakan koordinasi dengan bagian kepegawaian Kanwil ya. J. Apakah ini harus menghubungi pusat ataukah cukup kantor wilayah bisa mengakomodir ini? Begitu.
Ada pertanyaan yang lain? Bagaimana teman-teman semua, masih ada pertanyaan kah? Semua ya? Izin bertanya, Bu. Siap? Dari mana? Denim. Oke, monggo Mbak. Ada Mbak Syakini. Siap, Maaf, Pak penyelundup. Jaki. Ya, suara saya jelas, Bu Ufi. Siap, jelas. Oh, jelas. Izin tanya, Bu. Oke. Ini kalau misalnya status disimpan untuk hari libur, ya, untuk libur nasional, Ya. itu kan secara otomatis setting oleh penyedia pusat kan, server pusat, pelayan pusat kan, server pusat, Simpek. Bagaimana kalau misalnya untuk ini ya, libur pilkada? Kan nggak semua pilkada kan gitu, mana bertanya. Oh, libur pilkada ya? Iya. Izin Pak Jaki, kalau untuk masalah teknis simpeknya terus terang saya kurang menguasai itu. Dalam arti untuk ini, untuk bagaimana cara penghitungannya, nanti coba kami komunikasikan juga dengan bagian kepegawaian. Artinya sebenarnya hal ini nanti juga akan ditindaklanjuti oleh bagian kepegawaian kami untuk membeda pada satker-satker ya ini. Tentang itu tadi yang pertama, bahwa kalau sudah pembayaran tunker dengan terintegrasi Simpek, itu apa yang harus diperhatikan, hal-hal apa yang harus diperhatikan, dan bagaimana jika terjadi hal-hal seperti yang tadi Pak Jaki tanyakan, gitu. Nanti akan kami sampaikan juga. Betul. Karena kaitannya kan nanti kan dengan perhitungan tunker pada akhirnya. Betul. Karena kayak saya misalnya pilkadanya kan katakan tanggal 9 Desember ya, 9 Desember, ya kan, untuk di Pasuruan. Nah itu kan kalau misalnya libur nasional kan dari pusat udah di setting libur kan gitu, di absensi saya. Kalau yang lokal bagaimana yang pilkada kan gitu. Mohon disampaikan ke Benang bagaimana penyelesaiannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf. Siap, terima kasih masukannya. Terus untuk Lapas Tuban, apakah data rekening di Simpek harus diperbarui untuk 2021 terkait pembayaran tunker? Ini kalau yang di data Simpek ini sepertinya data gaji ya, Kalau untuk penarikan data sensi, menurut saya tidak perlu lakukan perbaruan, kecuali kalau memang ada perubahan, misalnya dari bank mana ke bank mana di payroll-nya ini. Kalau saya lihat di rekening di Simpek itu untuk payroll pegawai, bukan untuk pembayaran tunker. Begitu. Lapas Tuban, mana Lapas Tuban? Ketoknya kok mau gambar manuk tok iki ana wong ora iki. Halo, yang di Lapas Tuban? Itu tadi. Ya, saya izin Bu masih dari
Ada lagi pertanyaan teman-teman? Izin lapas tujuan izin. Ya. Untuk dana yang disimpek kan kebanyakan untuk nomor rekening kan masih kita kan punya nomor rekening 2 yang gaji di BRI tukar di BNI. Nah, padahal di simpek itu kayaknya masih banyak yang lama, harus dirubah semuanya ini sebelum. Setahu saya yang disimpek itu rekening gaji payroll, bukan untuk tunkar, karena tunkar kita masih pakai template yang masing-masing itu ya. Jadi bisa koordinasi sama kepegawaian juga sih, itu apakah harus diupdate atau enggak. Cuman menurut saya untuk masalah tunkernya enggak ada hubungannya sama yang disimpek. Jadi kita untuk simpek hanya tarik data yang tadi saya screen itu, hasilnya hanya berupa berapa yang harus dibayar sama PPh-nya. Jadi untuk masalah rekeningnya mungkin bisa koordinasi lagi dengan kepegawaian apakah harus diupdate atau enggak, karena setahu saya di simpek itu payroll. Saya di simpek kan ada nomor rekening yang diisi juga itu datanya. Buatnya nanti Jel nanti bisa retur apa? Ya. Gitu ya. Karena pengajuan tunkernya masih manual istilahnya pakai template itu. Ya, siap, terima kasih. Siap, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain? Putus-putus ya suaranya ya? Iya. Sananya tuh. Gimana? Masih ada pertanyaan teman-teman? Baik, kalau sudah jelas semua, Zoom meeting kami akhiri. Nanti untuk materinya mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin melihat, khususnya untuk simulasi ya, sepertinya untuk penghitungannya tadi itu ya, yang apabila nanti berbasis simpek itu seperti apa. Nah, itu nanti kami kirimkan ya lewat grup ya. Baik, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk bisa sama-sama mengikuti Zoom meeting ini. Nanti kami minta juga agar teman-teman atas kesepakatan yang sudah kita sampaikan ini untuk bisa mengumpulkan usulan tunker bulan Desember pada lambatnya tanggal 10 Desember bisa dilaksanakan ya. Dan saya juga berharap semoga apa yang kita ajukan lancar ya. Jadi tidak ada kesalahan, teman-teman tetap mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, apa yang sudah ditentukan, dan Jawa Timur tidak menyumbang masalah di pusat, juga tidak tidak menyumbang penilaian IPA-nya menjadi jelek di pusat, karena dengan adanya kesalahan-kesalahan dan terjadinya retur-retur pembayaran itu terus terang pusat ini menjadi teriak-teriak ke kantor wilayah, karena kenapa ini kok keliru, mereka pengaruhnya di IPA ya, karena ada retur SPM itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kan meeting gimana?